Selamat pagi bagi kita semua. Ya, kita akan mulai perkuliahan kita. Silakan siapa yang memimpin nyanyian doa. Kita angkat lagu pujian kita dari Kirim Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala kami. Kita nyanyikan bersama. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini dalam ruang kelas sukacita. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mulai perkuliahan kami dan juga presentasi dari kelompok 1. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat supaya kami ya Tuhan dapat bersama-sama belajar untuk memahami pelajaran kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan perkuliahan kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja. Lalu ada pengharapan kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, silakan. Ya, hari ini kita akan menandatangani 2 absen untuk absen yang kuliah umum dan hari ini. Kemudian karena kita minggu yang lalu tidak membahas materi dari kelompok 1, maka kita akan membahas nanti untuk pertemuan yang akan datang tanggal berapa itu? Minggu depan. Minggu depan berarti tanggal 5 ya. Minggu depan tanggal 5 kita akan membahas 2 materi, yaitu untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Berarti kita akan membahas kelompok 2 Kristologi Ibrani Yunani, Ibrani Wahyu, kelompok 3 Roh Kudus dalam surat-surat Paulus. Itu berarti nanti kelompok 3 harus mengirimkan materinya kelompok 2 dan 3 untuk hari ini, supaya kita bahas minggu depan 2 kelompok sajian. Gitu ya. Jadi kita bahas 2 kelompok untuk minggu depan. Oke, hari ini kita akan membahas Kristologi Paulus yang akan disampaikan oleh kelompok 1, yaitu Erni Silaban, Gumilir, Juliandi, Jubelta, Christian, dan Mona. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Selamat pagi bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kelompok kami yang berjudul Kristologi Paulus. Pertama-tama yang perlu kita bahas dalam hal ini ialah mulai dari latar belakang masalah mengenai penelitian tentang siapakah Yesus Kristus
mempunyai istilah yang khusus dalam bahasa teologi Kristen, yaitu kristologi. Dalam Perjanjian Baru ditulis oleh para pengikut Yesus yang percaya kepadanya. Hal ini merupakan suatu fakta yang jelas dengan sendirinya. Karena itu apabila kita menyajikan secara sistematis apa yang dikatakan oleh Perjanjian Baru mengenai Yesus, itu berarti pula kita menyajikan kita akan menyelidiki tentang Yesus Kristus sebagai manusia. Kemudian kita akan menyelidiki sebutan yang dipakai Yesus terhadap dirinya dan bagaimana orang-orang lain menyebut dia. Oleh sebab itu, maka kita akan masuk melalui pengertian kristologi. Kristologi merupakan cabang teologi yang mempelajari sifat, pribadi, dan peran Yesus Kristus. Ini berusaha untuk memahami siapakah Yesus, apa yang diajarkan, dan apa signifikansinya bagi kekristenan dan kemanusiaan secara keseluruhan. Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke bumi sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Kristologi berusaha untuk mengeksplorasi makna penuh dari kepercayaan ini, termasuk sifat trinitas, hubungan antara sifat ilahi dan manusiawi Kristus, dan karya keselamatan Kristus. Kristologi adalah ilmu tentang Kristus, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Kristus adalah Allah yang mewujudkan dirinya dalam bentuk seorang manusia. Walaupun Kristus adalah sosok yang ilahi, namun keberadaannya dulu dan paham mengenai dirinya sampai sekarang sangat terkait dengan manusia biasa. Hal ini dikarenakan adanya penghayatan iman seseorang akan sosok yang diyakininya sebagai Kristus. Doktrin manusia dan doktrin Kristus memiliki kaitan yang sangat erat. Doktrin manusia membahas mengenai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dan dibekali dengan pengetahuan yang benar, kebenaran dan kesucian. Namun karena sengaja melanggar hukum Allah, manusia kehilangan kemanusiaannya yang sesungguhnya dan berubah menjadi seorang yang berdosa. Pemahaman seperti ini menekankan jarak etis antara Allah dengan manusia, jarak yang dihasilkan dari kejatuhan manusia yang tak mungkin terjembatani oleh manusia ataupun malaikat. Dengan demikian, yang ada hanyalah tangisan keras dan membutuhkan pertolongan ilahi. Kristologi adalah bagian dari jawaban atas tangisan tersebut. Kristologi memperkenalkan kita kepada karya Allah yang objektif untuk menjembatani jarak pemisah yang ada. Kristologi menunjukkan kepada kita sebagaimana Allah datang kepada manusia untuk menyingkirkan penghalang antara Allah dengan manusia dengan cara memenuhi syarat hukum di dalam Kristus dan memperbaharui manusia agar dapat kembali bersekutu dengan Tuhan dalam keadaan penuh berkat. Definisi Kristologi. Kristologi berasal dari dua kata, yaitu Kristos yang artinya Kristus dan logia yang artinya ilmu ataupun pengetahuan. Maka Kristologi berarti ilmu pengetahuan tentang Kristus. Dengan kata lain, Kristologi adalah bidang studi dalam teologi Kristen yang terutama berkaitan dengan sifat dan pribadi Yesus Kristus seperti yang tercatat dalam Injil dan surat-surat dari Perjanjian Baru. Jadi Kristologi berkaitan dengan rincian kehidupan Yesus. Kristologi membahas pengertian mengenai Yesus dalam hubungan dengan siapakah dia dan peran yang dilaksanakannya dalam rencana Allah. Menurut Lister, wahyu dan iman yang mendasari teologi tersebut bukan hanya wahyu dan iman pada umumnya, tetapi juga dan terutama wahyu Allah dalam Yesus Kristus dan iman manusia pada Yesus Kristus. Ini berarti bahwa dalam Yesus Kristus wahyu Allah mencapai puncak dan kepenuhannya. Dalam Kristus itu juga iman manusia menjadi sempurna. Dari pihak Allah dan wahyu, sedangkan dari pihak manusia ada reaksi terhadap wahyu tersebut. Reaksi itulah yang disebut sebagai iman kepercayaan, dan kedua-duanya baik wahyu maupun iman berpusat pada Yesus Kristus. Wahyu dan iman tersebut sebagai dasar teologi. Dengan demikian, tugas kristologi pada umumnya ialah merenungkan, menyelidiki, dan memutarkan keyakinan beriman bahwa Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Kristologi Paulus. Kristologi Paulus menekankan sifat ilahi Yesus Kristus dan perannya sebagai penyelamat umat manusia. Dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah diutus ke bumi dan untuk menebus umat manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Paulus juga menekankan kebebasan kebenaran oleh iman. Dia berpendapat bahwa keselamatan diperoleh melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus.
bukan membela diri ketaatan kepada hukum dan tradisi Yahudi. Kristologi Paulus sangat dipengaruhi oleh perjumpaan pribadinya dengan Kristus yang telah bangkit, yang dia yakini telah memberikan wawasan unik tentang sifat dan signifikasi Yesus. Dia juga menggunakan kitab suci dan tradisi Yahudi untuk mendukung keyakinan dan alasan dengan alasan bahwa Yesus adalah kegenapan nubuat perjanjian lama dan kematian serta kebangkitannya telah digambarkan oleh para nabi. Dalam surat-suratnya, Paulus menggambarkan Yesus sebagai Adam kedua yang datang untuk membalikkan akibat dosa Adam dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Dia juga menekankan gagasan tentang misteri Kristus yang merujuk pada gagasan bahwa sifat sejati Kristus tersembunyi dari pemahaman manusia dan hanya dapat diungkapkan melalui iman. Secara keseluruhan, kristologi Paulus memainkan peran utama dalam membentuk teologi dan doktrin Kristen mula-mula, dan tulisannya terus dipelajari dan diperdebatkan oleh para sarjana dan teologi hingga hari ini. Yang pertama, kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus tampak jelas dari Injil Sinoptik yang menyebutkan kelahiran dan kematian Yesus sebagai manusia. Di antara tiga Injil Sinoptik, kitab Markus memusatkan perhatiannya kepada Yesus sebagai manusia. Pihak lain, Matius dan Lukas memutuskan perhatian kepada permulaan kehidupan Yesus sebagai manusia dan dengan menceritakan kisah kelahiran Yesus. Catatan mengenai kelahirannya menggambarkan Yesus dalam keluarga manusia yang biasa yang juga mengalami semua permasalahan yang bisa terjadi. Salah satunya peristiwa pada masa kanak-kanak Yesus yang bercerita yang menyebabkan keadaan keluarganya yang bersifat manusia biasa, yaitu kecemasan orang tua karena kehilangan anaknya. Kitab Lukas menyampaikan bahwa Yesus patuh kepada orang tuanya, merupakan kesimpulan mengenai kehidupan Yesus dalam seluruh masa pertumbuhannya. Kemanusiaan Yesus juga dapat dilihat dari perkembangan Yesus yang seperti manusia biasa secara normal. Ketiga Injil Sinoptik menganggap pembaptisan Yesus sebagai permulaan pelayanannya. Hal ini dimaksud untuk memperlihatkan kesamaan Yesus dengan orang-orang yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi pada saat itu juga suara dari surga dengan jelas membedakan Yesus dari orang-orang sekitarnya. Percobaan yang dialaminya selanjutnya sekali lagi diceritakan dengan maksud untuk memperlihatkan bahwa Yesus sama seperti semua orang dihadapkan dengan percobaan-percobaan moral. Jika percobaan-percobaan itu dicatat, itu sungguh-sungguh terjadi. Catatannya menunjukkan hal yang bertentangan dan tidak ada, maka itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh seorang manusia. Tapi harus ingat bahwa percobaan-percobaan yang terjadi pada Yesus ada hubungannya dengan misi sebagai Mesias. Dan jenis percobaan yang dihadapinya adalah percobaan yang khusus baginya. Penulis-penulis kitab Injil tidak menyatakan bahwa percobaan-percobaan yang dalam Yesus itu sama dengan percobaan-percobaan yang kita dan menimpa kita. Isu tentang kemanusiaan Yesus penting dalam Paulus, terutama karena ia menulis dari sudut pandang pasca kebangkitan Paulus, berdiri dalam tradisi sinoptik dan Yohanes mengenai kemanusiaan Yesus, sebab oleh karena Yesus adalah Mesias, keturunan Daud, tampak jelas dia adalah manusia. Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa salah satu hak istimewa terbesar mereka adalah Yesus dilahirkan di dunia sebagai orang Yahudi. Dia adalah Mesias. Oleh sebab itu, karena dia sungguh-sungguh manusia, orang-orang mengklaim mungkin menilai dia dari sudut pandang manusia. Bahwa Yesus adalah manusia juga terlihat jelas karena Paulus menggambarkan dia sebagai Adam kedua. Himne dalam Filipi 2 menyatakan hal ini dengan jelas. Yesus merendahkan dirinya dengan sungguh-sungguh menjadi manusia. Kemanusiaan ini bukan sandiwara sebab dia menjalani kematian yang memalukan di kayu salib. Referensi Paulus yang sering kepada kematian Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Dia adalah keturunan Abraham. Suatu pengantara antara Allah dan manusia adalah manusia Kristus Yesus. Dia menjadi miskin dan mengambil sifat manusia pada dirinya. Dia sungguh-sungguh lahir dari seorang perempuan. Dia datang dalam keadaan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Yang artinya, dia datang ke dunia dengan tubuh fana yang mudah terjangkit, semua penyakit dan kelemahan yang dirasakan oleh semua manusia. Paulus menemukan sifat fisik tubuh Yesus dalam Kolose 1 ayat 2 dengan menggunakan ungkapan yang berlebihan. Tubuh jasmani. Kematian Yesus digambarkan dengan istilah yang sama dalam pasal berikutnya. Kristologi tinggi Paulus mungkin menuntun kita ke arah yang salah untuk berpikir
bahwa ia menyangkal kemanusiaan Yesus. Namun jelas, memegang apa yang kita lihat dalam kisah sinoptik dari kisah para rasul, Yesus sungguh-sungguh manusia. Dia dilahirkan ke dunia, memiliki tubuh manusia yang normal, menderita dan mati. Tentunya dari saya. Kedua, ketidakberdosaan Yesus. Dalam menangkap penyelidikan manusia, Yesus kita memiliki juga pemikiran tentang keterangan PB yang jelas mengenai keadaan yang ketidakberdosa. Ada beberapa macam bukti mengenai hal ini, sebagaimana yang diuraikan di bawah, bahwa Yesus tidak pernah membuat pengakuan dosa. Ia memulai pelayanannya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat, walaupun ia sendiri tidak pernah menyatakan kebutuhannya untuk bertobat. Pada waktu ia dibaptiskan oleh Yohanes, pada mulanya Yohanes ragu-ragu, tetapi akhirnya ia setuju untuk membaptiskannya. Yesus menyatakan bahwa ia dibaptis untuk menggenapi seluruh kebenaran, bukan untuk menyatakan pertobatan dari dosa. Mengenai hal ini pencobaan, Matius dan Lukas memberi kesan yang kuat bahwa Yesus memperoleh kemenangan untuk Tuhan. Tidak ada tanda apapun bahwa Yesus bersikap bimbang terhadap si pencoba, karena pencobaan-pencobaan itu dapat dianggap mewakili segala pencobaan yang terjadi sepanjang perjalanan Yesus. Maka kemenangan atas jahat ini pula dianggap terjadi dalam seluruh kehidupannya. Tentu saja pencobaan-pencobaan yang dicatat itu berhubungan dengan permulaan pelayanan Yesus, tetapi semuanya itu memberi pengaruh untuk keseluruhannya. Satu pernyataan yang pernah menimbulkan masalah ialah perkataan Yesus kepada seorang pemimpin muda yang dipanggil dia dengan perkataan guru yang baik. Pada waktu itu ia menegaskan bahwa hanya satu yang baik, yaitu Allah. Apakah Yesus menyatakan bahwa ia sendiri tidak baik? Beberapa pendapat mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia mengakui ia tidak memiliki kebaikan mutlak dari Allah yang tak dapat dicobai. Kebaikannya sebagaimana manusia merupakan hasil dari pertahanan terhadap pencobaan dan ketaatan sempurna yang mencakup penderitaan. Tetapi pandangan demikian menimbulkan perkiraan tentang adanya tingkat-tingkat kebaikan, dan hal ini hanya mengaburkan masalah. Pendapat yang lebih baik ialah bahwa Yesus sedang menantang orang muda itu tentang dasar penilaiannya. Mengenai kebaikan yang dimaksud agar penghormatannya dapat kembali, Yesus mempunyai dasar yang benar. Dengan perkataan lain, yang dimaksud Yesus bertanya, mengapa aku katakan aku baik? Ialah agar orang muda itu memberikan alasan dari pernyataannya. Catatan Matius yang menyatakan bahwa apakah sebab engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik, menggeser penekanan yang menguraikan kesulitan moral diperkirakannya ada. Pandangan mengenai kebaikan tidak dibicarakan, dan hal ini hanya merupakan awal dari tantangan yang langsung dari orang muda itu tentang hukum Taurat. Tidak dapat dibutuhkan bahwa menggambar mengenai Yesus dalam kitab-kitab Injil sinoptik, walaupun tidak melukiskan ketidakberdosaannya secara langsung, namun mempersiapkan kita untuk menerima uraian yang lebih khas dari Injil Yohanes dan pertanyaan yang tidak surat-surat. Penjelasan selanjutnya di bahasa Matius. Yesus adalah Kristus menurut Paulus. Dalam perkembangannya, teologi seringkali disanartikan dengan Yesuologi. Hal ini terlihat dalam istilah Yesus Kristus. Jika Yesus merupakan sebuah nama diri, maka nama Kristus adalah nama jabatan. Nama Kristus itu sendiri merupakan bentuk yang setara dengan nama Masiah yang dipakai dalam Perjanjian Lama, yang diambil dari kata masak yang artinya mengurapi. Dengan demikian nama ini yang berarti yang mengurapi. Menurut Rowan, bila dalam kristologinya umat Kristen bergumul dengan Yesus Kristus, maka apa yang sebenarnya digumuli ialah relevansi Yesus Kristus bagi manusia sepanjang sejarah, mana makna dan arti tokoh itu bagi manusia. Seseorang termasuk Yesus Kristus hanya menjadi relevan, berarti dan bermakna bila menentukan eksistensi keberadaan manusia adalah diri manusia dalam perwujudan dirinya. Bila tokoh itu memberi arah dan tujuan kepada eksistensi itu atau menjadi pendorong dan perangsangnya. Itulah sebabnya mengapa diri Yesus tidak dapat dipisahkan dari karyanya, dari penampilannya dan keterlibatannya di dunia. Terkait dengan arti kata Kristus yang adalah yang diurapi, di
mana nama jabatan itu dikenakan pada diri Yesus. Maka pengenaan jabatan tersebut juga tidak terlepas dari penghayatan atas sejarah kehidupan Yesus selaku yang diurapi oleh Allah. Penghayatan ini didasarkan atas peristiwa baptisan Yesus. Menurut Berkhof, Kristus ditetapkan untuk diurapi menerima jabatannya sejak kekekalan. Akan tetapi secara historis pengurapannya terjadi ketika ia diteguhkan dalam baptisan. Pengurapan itu berlaku untuk memberikan kualifikasi bagi Yesus untuk melaksanakan tugasnya yang maha besar. Lewat Kristus pertama kali dipakai untuk menuntut Tuhan kita dalam bentuk kata benda dengan kata sandang, tetapi lama-kelamaan dipakai sebagai nama diri dan tanpa kata sandang. Hal ini berarti bahwa diri Yesus dalam perkembangannya diyakini yang adalah Kristus. Lalu bagaimana dengan Paulus? Paulus yang juga meyakini Yesus adalah Kristus sama seperti dengan keyakinan orang-orang Kristen pada umumnya seperti saat ini. Di kalangan umat yang berasal dari agama Yahudi asli, Yesus dihormati dengan mengakuinya sebagai Kristus. Namun demikian tidak ada buktinya bahwa pernah dipakai semacam homologi Kristuslah Yesus. Akan tetapi suatu pengakuan yang serupa itu pasti pernah ada. Dalam Kisah 2 ayat 36 disebut secara bersamaan Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Dan ternyata nama Yesus Kristus menjadi nama yang paling biasa bagi Yesus dalam Perjanjian Baru. Bahkan seringkali dipakai nama Kristus ganti Yesus. Padahal kata Kristus bukanlah nama diri, melainkan gelar untuk Raja Yahudi. Jadi kalau Yesus disebut Kristus, maka jelaslah bahwa ia pernah diakui sebagai Kristus atau sebagai Raja orang Yahudi. Dengan kata lain, Yesus adalah Kristus. Lalu, bagaimana Yesus mendapatkan kekristusannya? Jika kita melihat garis besar iman jemaat Jalan Perjanjian Baru, maka kekristusan Yesus tidak dapat dilepaskan dari penderitaan dan kematiannya di kayu salib, dan pada akhirnya pun tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebutan Kristus akhirnya dikenakan kepada Yesus, terutama karena karyanya di dalam penderitaan, disalibkan, mati dan dikuburkan serta bangkit dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Yesuslah yang telah menjadi kunci untuk memahami Yesus selaku Kristus. Dengan demikian, makna diurapi bagi Yesus berarti diurapi untuk suatu misi ilahi, yakni melaksanakan karya penyelamatan Allah yang harus ditempuh dengan menjalani penderitaan salib, namun dibangkitkan dari antara orang mati. Tradisi iman seperti inilah yang ada pada Perjanjian Baru. Sentralitas pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai yang memberikan pemaknaan baru pada kebersiasan Yesus juga tampak begitu menonjol di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Perbedaannya ialah bahwa betapa pula Paulus banyak menggunakan sebutan Kristus di dalam tulisan-tulisannya, seperti telah disebutkan sebelumnya. Namun dalam tulisan-tulisannya sebutan Kristus tidak lagi dipakainya sebagai yang menunjukkan kepada kemesiasan Yesus. Sebutan Kristus dalam tulisan-tulisan Paulus berfungsi terutama sebagai nama diri tanpa harus merujuk pada konsep mesianis, sebagaimana masyarakat Yahudi memahaminya dengan demikian, ataupun sebagaimana masyarakat Kristen awal mempercayainya demikian. Kemungkinan besar perubahan penggunaan istilah Kristus yang merujuk ke kemesiasan Yesus menjadi nama diri kemungkinan besar disebabkan karena konteks masyarakat dalam Rasul Paulus melayaninya, yakni konteks masyarakat Yunani yang merasa asing atau bahkan tidak mengerti sama sekali mengenai Mesias. Namun perubahan makna penggunaan istilah Kristus ini sama sekali tidak berarti bahwa Rasul Paulus tidak percaya kepada Yesus selaku Mesias. Kenyataannya yang tidak dapat disangkal oleh Paulus ialah bahwa ia bertobat dan percaya kepada Yesus justru karena ia percaya bahwa dialah Mesias. Namun bagi Rasul Paulus, Mesias yang ia percaya itu kini adalah sosok yang mempunyai kedudukan sebagai Tuhan dalam kemuliaan. Percayaan Paulus kepada Yesus selaku Mesias ini tersirat di dalam beberapa pernyataan, misalnya dalam Roma 9 ayat 5, yang menyebutkan bahwa kehadiran Yesus selaku Mesias tetap berada dalam jalinan perjanjian Allah dengan umat Israel. Roma 1 ayat 2 yang berbicara mengenai Injil Yesus Kristus selaku Mesias yang datang menggenapkan janji-janji Allah kepada para nabi. 1 Korintus 15 ayat 3 yang menyebutkan bahwa misi Yesus telah diselesaikannya sesuai dengan kitab suci. 2 Timotius 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa ia akan datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dengan demikian, kepercayaan Paulus terhadap Yesus selaku Mesias telah mengalami perubahan yang signifikan. Ia tidak lagi memahami kemesiasan Yesus dalam terang Raja Duniawi yang memerintah di singgasana kerajaan penuh
sebagai Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Mesias telah memerintah di dalam kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah sebagai seorang raja. Bagi Paulus, ia telah menderita sengsara mati di kayu salib, dibangkitkan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah sebagai raja. Tidak lain dan tidak bukan juga Yesus yang pernah ada di dalam dunia ini selaku Yesus dari Nazaret. Dalam beberapa suratnya, Paulus seringkali menggunakan kata Yesus Kristus ataupun Kristus Yesus. Banyak para ahli berpendapat bahwa Paulus mengadopsi tradisi-tradisi iman gereja purba. Namun tampaknya seperti para pengarang Injil lainnya, Paulus tidak meneruskan bahan tradisi begitu saja. Agaknya Paulus mewartakan Injil dengan segala kepandaian yang ada padanya, baik yang diterima dari pendidikan Yunani di Tarsus maupun dari teologi yang dipelajarinya di Gamaliel di Yerusalem. Dalam surat-suratnya memang tidak terlalu jelas bagaimanakah penghayatan iman Paulus akan Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Namun hal itu akan terlihat jelas dalam soteriologinya dan kristologinya. Soteriologi Paulus. Soteriologi adalah konsep penting dalam kajian teologi Kristen. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata soterios, yang artinya keselamatan. Kata soterios ini berasal dari dua kata, yaitu soter yang berarti penyelamat dan logia adalah perkataan. Dengan demikian, maka dalam segi etimologi, kata soteriologi berarti ajaran tentang keselamatan manusia. Soteriologi adalah doktrin tentang keselamatan. Ketika kita membicarakan antropologi di dalam teologi, maka kita akan melihat bahwa setiap orang mempunyai pembawaan yang bejat sama sekali, bersalah di hadapan Allah dan hidup di bawah hukuman mati. Soteriologi membahas penganugerahan keselamatan melalui Kristus serta penerapan keselamatan itu melalui Roh Kudus. Dalam tulisan Paulus, soteriologi lebih umum. Hal ini tidak berarti bahwa soteriologi selalu berbicara mengenai tindakan Allah. Perbedaan pokok dengan teologi bahwa soteriologi menyebut fakta. Misalnya dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5, subjeknya adalah Kristus, tetapi dibicarakan fakta, wafat, dimakamkan, terbangkitkan, dan tampak. Keselamatan menurut perjanjian baru didasarkan pada salib dan kebangkitan Kristus. Kedua-duanya bagi Paulus merupakan pokok yang sangat penting. Kedua peristiwa tersebut saling menginterpretasikan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebangkitan Kristus tentu mengandaikan wafatnya. Tidak akan ada kebangkitan jika tidak ada kematian. Dalam hal ini adalah peristiwa salib yang mendahuluinya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5, Paulus tidak hanya berbicara mengenai kebangkitan saja, melainkan juga wafat Kristus. Berdasarkan hal tersebut, maka Paulus tidak menganggap salah satu kebangkitan atau kematian adalah suatu peristiwa yang maknanya terpisah. Namun keduanya saling terkait di dalam proses penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus. Intisari soteriologi Paulus adalah kesatuan manusia dengan Allah dalam Kristus. Solidaritas Kristus dan manusia adalah unsur pokok dalam kesatuan itu. Kesatuan relasi inilah yang dipahami oleh Paulus sebagai buah karya keselamatan Allah. Proses penyelamatan itu sendiri dirumuskan oleh Paulus pertama dengan mempergunakan 3 metafor, yaitu perdamaian, penebusan, dan pembenaran. Iman. William Barclay melihat Roma 1 ayat 16-17 dengan 3 pokok besar yang sedang disampaikan Paulus. Ketiga pokok itu adalah keselamatan, iman, dan pembenaran. Dari ketiga pokok ini, saya hanya mengutip bagian dari iman saja. Dikatakan bahwa pemikiran Paulus tentang iman di sini sungguh sangat mendalam, yaitu yang pertama, pengertian yang paling sederhana, bahwa iman adalah kesetiaan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika, ia ingin mengetahui tentang iman mereka. Berarti ia ingin tahu betapa setianya mereka hidup di tempat pencobaan. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4, iman dan ketabahan disatukan. Iman adalah ketaatan yang teguh yang menandai laskar Yesus Kristus yang sesungguhnya. Yang kedua, iman berarti percaya. Iman adalah keyakinan bahwa sesuatu adalah benar. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17, Paulus mengatakan bahwa apabila Yesus tidak bangkit dari kematian, iman mereka adalah sia-sia,
segala sesuatu yang mereka percaya itu hancur. Iman adalah keyakinan bahwa amanat Kristen itu benar. Yang ketiga, iman kadang-kadang berarti agama Kristen, kepercayaan Kristen. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5, Paulus memberitahu lawan-lawannya untuk memeriksa diri mereka apakah mereka masih tetap dalam iman, yakni tetap berada dalam rangkuman agama Kristen. Yang keempat, iman kadang-kadang secara praktis disamakan dengan harapan yang teguh. Yang kelima, iman berarti sikap menerima secara mutlak dan percaya tanpa syarat. Hal itu berarti bersedia mempertaruhkan hidup Anda bagi Allah. Hal itu juga berarti percaya sepenuhnya bahwa hal yang Yesus katakan adalah benar dan mempertaruhkan segala-galanya pada jaminan ini untuk selamanya. Iman dimulai dengan kesediaan untuk menerima. Hal ini dimulai ketika seorang sedikitnya mau mendengar berita kebenaran, kemudian diaminkan dalam batin. Mula-mula orang mendengar dan kemudian menyetujui bahwa hal ini benar. Tentu tidak hanya mengaminkan, tetapi lebih indah lagi dengan melakukan hal yang diaminkan itu. Keselamatan. Menurut ajaran Paulus, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus mengajarkan bahwa semua manusia berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, Allah yang kaya kasih karunia-Nya memberikan keselamatan kepada manusia melalui karya penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam surat Roma pasal 3 ayat 23-24, Paulus menyatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun oleh kasih karunia-Nya mereka dibenarkan tanpa bayaran oleh karena penebusan yang ada dalam Yesus Kristus. Artinya, keselamatan tidak dapat dicapai melalui perbuatan manusia, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai penebus dosa. Paulus juga mengajarkan bahwa keselamatan adalah sebuah proses yang berkelanjutan dalam kehidupan orang percaya. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12-13, Paulus menulis, sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sama-sama tekunlah dalam penyelamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang bekerja di dalam kamu, baik kehendak maupun perbuatan menurut kerelaannya. Dalam hal ini, Paulus mengajarkan bahwa keselamatan harus dijaga dengan tekun dan takut akan Allah, dan melalui kerja keras dalam iman. Allah akan terus bekerja dalam hidup orang percaya untuk menguduskan mereka dan membentuk karakter Kristus di dalam diri mereka. Menurut ajaran Paulus, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus, yang harus dijaga diperkuat melalui tekun, takut akan Allah, dan kerja keras dalam iman. Pembenaran merupakan istilah yang berhubungan dengan pengadilan. Namun istilah tersebut tidak dapat diterangkan seluruhnya dari dunia pengadilan. Khususnya kebenaran Allah adalah istilah yang berhubungan dengan perjanjian. Pembenaran dapat dijelaskan sebagai tindakan Allah yang menyatakan benar bagi orang percaya kepada Kristus. Pokok gagasan pembenaran ialah pernyataan Allah, hakim yang adil, bahwa orang yang percaya kepada Kristus, sekalipun penuh dengan dosa, dinyatakan benar atau dipandang benar. Karena di dalam Kristus, orang tersebut telah memasuki suatu hubungan yang benar dengan Allah. Pembenaran merupakan suatu tindakan deklaratif. Pembenaran bukanlah sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, tetapi sesuatu yang dinyatakan tentang manusia. Pembenaran tidak menjadikan seseorang benar, tetapi hanya menyatakan dia benar. Pembenaran ini pun mencakup penghapusan hukuman, pemulihan hubungan baik, perhitungan kebenaran. Pembenaran berarti menempatkan seseorang sebagai yang benar di depan hukum yang berlaku. Maka orang berdosa tidak hanya menerima pengampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu, tetapi ia juga menerima kebenaran yang positif sebelum ia dapat bersekutu kembali dengan Allah. Manusia dibenarkan atau dinyatakan benar karena solidaritas Kristus dengannya. Arti kematian Kristus tidak terdapat dalam suatu nilai pengorbanan, melainkan dalam pengungkapan hubungan pribadi dengan Bapa. Dalam wafat dan kebangkitan terlaksana secara manusiawi kesatuan Kristus dengan Bapa, dan oleh solidaritas Kristus dengan manusia lain, maka semua mengambil bagian dalam proses penyelamatan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh bagian F, sentralitas Kristus. Mungkin hal terbaik adalah kita mulai dengan mencatat Kristus sebagai titik pusat dalam teologi Paulus. Yesus Kristus
begitu meresap dalam surat-surat Paulus, sehingga sulit untuk mengetahui di mana kita mulai dan tidak mungkin menyelidiki topik ini. Kita bisa memulai dengan surat terbesar Paulus, surat kepada jemaat di Roma, yang dimulai dengan refleksi pada Injil. Injil berpusat pada anak Yesus Kristus yang tertulis dalam Roma 1 ayat 3. Atau seperti dikatakan Paulus dalam 1 Korintus, Injil berfokus pada salib Kristus, pada Kristus yang disalibkan. Kasih karunia Allah telah dikaruniakan kepada umatnya dalam Kristus, sehingga setiap pemberian dan yang mereka terima diberikan oleh Kristus. Keselamatan bisa digambarkan sebagai persekutuan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tentang pembenaran, penebusan, perdamaian, atau penebusan, semua itu berakar pada tarikan Kristus di kayu salib. Kristus mati untuk kita orang-orang durhaka. Kristus adalah kurban Paskah kita. Kematian Kristus membebaskan orang-orang percaya di zaman lama yang dikuasai dosa dan kejahatan. Injil disarikan dalam kematian Kristus bagi orang-orang berdosa dan kebangkitannya. Dia telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oleh karena itu, Injil berpusat pada Yesus Kristus. Ketika Paulus berkata segala sesuatu itu akan aku lakukan karena Injil, ini merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa dia melakukan pelayanannya demi Kristus. Hal ini menyatakan bahwa Yesus adalah tujuannya. Dalam semua pekerjaan yang dia lakukan, dalam surat pertamanya ia berkata, ingatlah Yesus Kristus yang bertangan dalam Injil. Beda dalam kehidupan Paulus sebagai misionaris adalah memberitakan Injil. Tentang Injil berpusat pada Yesus Kristus, dan oleh karena itu, jenjang misi Paulus adalah memberitakan Kristus. Para ahli sering memusatkan perhatian pada gelar-gelar yang menggunakan Yesus Kristus ketika mengungkapkan kristologi Paulus. Prosedur semacam itu tentu saja memberi pencerahan dan pas. Di sisi lain, kita cenderung mengabaikan sebaliknya teks di mana Kristus disebut, tetapi fokusnya bukan pada gelar, memperhatikan teks dan tema semacam itu mengenaskan bagi kita dengan cara yang hangat bahwa teologi dan kehidupan Paulus dipenuhi Kristus. Kristologi Paulus mengidentifikasikan Yesus Kristus adalah sebagai Adam kedua, sebab manusia ada dalam Adam atau Kristus. Dosa masuk ke dalam melalui Adam, dan kematian ikut dalam perencanannya. Dosa Adam membawa masuk kematian, kutukan dan berkuasanya maut ke dalam dunia. Dengan cara yang bertolak belakang, Kristus membawa hal-hal berikut ke dalam dunia. Yang pertama, pemberian kasih karunia Allah yang memurah hati dan berlimpah secara cuma-cuma. Yang kedua, pemberian dan kehidupan. Yang ketiga, pemerintah dalam kehidupan. Yang keempat, kebenaran, dan yang kelima, pengharapan untuk kebangkitan pada masa yang akan datang. Hal yang harus kita perhatikan adalah sebagai semua berkat itu datang kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Dia adalah titik balik sejarah, sendi yang kepadanya kehidupan setiap orang bergantung. Satu-satunya jalan melepaskan diri dari dampak dosa Adam yang jahat adalah pilih Adam baru, Yesus Kristus. Selanjutnya, untuk kristologi adalah suatu penghayatan seorang akan Kristus. Dalam Kristus, Yesus yang diimani sebagai Kristus, yang mana penghayatan hidup pastinya tidak akan lepas dari konteks di mana orang itu berada. Sama seperti Paulus, di tengah-tengah konflik perseteruan pertikaian, Paulus menghayati Kristus sebagai rekonsiliator. Dengan kata lain, Kristus adalah alat perdamaian Allah dengan manusia, di mana Allah lah yang mempunyai inisiatif perdamaian. Bisa dikatakan kristologi Paulus yaitu Kristus sebagai rekonsiliator dengan konsep kontekstual. Dalam artian kristologi Paulus berangkat dari konteks jemaat, di mana dia melakukan pelayanannya. Penghayatan terhadap Kristus dari Paulus bukanlah sekedar refleksi yang hanya ada dalam hati maupun pikiran, namun juga ada dalam perwataannya akan Injil. Injil yang ia beritakan membawa pengharapan pada orang-orang bahwa karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus membawa adanya rekonsiliasi antara manusia dan dengan Allah. Dengan adanya karya penyelamatan, maka manusia bisa menikmati hubungan yang damai dengan Allah yang sebenarnya telah rusak akibat dosa manusia. Demikianlah hasil dari makalah kami. Ucapkan terima kasih. Oke. Baik. Ya, maaf ya saya agak batuk karena baru pulang dari Samosir.
ada pernikahan ada anak abang kami di Samosir beberapa hari yang lalu. Saya senang ke sana karena ada ternyata di sana tempat yang selama ini tidak pernah dipublikasi ya. Siapa yang berasal dari daerah Sihotak, Samosir, daerah Sihotak, tidak ada ya, atau daerah Harian Boko, Siliabea, ada dari sana. Ternyata di sana ada kampung namanya Kampung Janji Martahan. Itu Islam semua. Dan di Sihotak itu ada banyak Islam. Masjid juga ada beberapa. Tapi hubungan Islam Kristen di sana bagus. Di sana tidak ada babi sebagai lahan adat. Yang dibuat sebagai bahan adat ialah kambing, kerbau dan lembu. Itu kan suatu informasi yang tak pernah kita dengar. Saya tertarik dengan informasi itu karena saya berbicara langsung dengan orang Islam di sana. Marganya Pasaribu semua. Pasaribu. Karena menurut saya Samosir itu pastilah 100% Islam kan? Ternyata tidak. Ada Islam di sana. Kalau kalian nanti hendak meneliti ke sana bagus. Kapan Islam masuk ke sana ke Samosir dan siapa yang membawa, supaya itu dicatat. Bagus itu. Oke, itu pengalaman saya di sana beberapa hari ya. Jalannya dulu waktu sebelum dibangun Jokowi itu jelek, itu harus pakai kapal dulu dari Samosir ke sana menyeberang. Sekarang sudah aspal beton karena itu adalah daerah wisata, ada namanya Siholbu. Kalau nanti kalian pernah ke Siholbu, itu tempat yang sangat eksotis, memandang dari ketinggian yang tinggi ya, menatap daerah Danau Toba, dan banyak sekali anak muda ke sana malam-malam, ramai sekali. Ya, semoga nanti kalian punya waktu ke sana. Kalau pergi ke Siliabea, lanjutkan aja ke Siholbu, karena dekat itu. Nanti Siliabea ke kiri, lalu kalau ke Siholbu lurus lagi. Tapi kendaraannya harus bagus karena emang dakiannya lumayan. Jangan bawa nanti kalau naik sepeda motor yang setengah bagus, nanti tidak bisa naik. Harus bagus. Oke ya, mana tahu ada waktu kalian jalan-jalan ke sana bersama teman-teman ke Siliabea, lalu lanjut ke Siholbu. Nanti di Siholbu itu turun ke bawah, itulah Janji Martahan, daerah Islam. Oke, hari ini kita telah mendengar sebuah sajian yang membahas Kristologi Paulus yang disampaikan oleh kelompok 1. Tentu kelompok 1 berusaha dari kemampuan mereka untuk menjelaskan apa itu Kristologi Paulus dalam terminologi Perjanjian Baru 2 ya, teologi PB2. Jadi harus kita batasi diri kita membahas tentang Kristologi itu dari pemikiran Paulus di teologi Perjanjian Baru 2. Oke, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberi masukan. Nanti sebut nama, lalu di bagian mana mau dimasukkan informasi itu supaya paper ini semakin bagus. Karena kita hendak mencapai tujuan pembelajaran hari ini ialah semua kita tahu apa itu Kristologi. Sehingga kelompok yang sudah memberikan masukan kepada kita sempurnakan melalui informasi yang kita baca, melalui buku atau jurnal atau artikel atau dari manapun kalian dapatkan. Nanti setelah kelompok misalnya menyetujui masukan dari kalian itu, maka kirimkanlah masukanmu itu ke WA group supaya kelompok mencatat masukan kalian.
Dan nanti dalam perbaikan kelompok mengambil data dari data yang kalian kirim. Kalau kelompok nanti tidak memasukkan data itu dalam perbaikan, maka nilai mereka kurang. Karena kalian sudah berusaha menolong mereka, mereka tidak mau ambil, berarti mereka tidak menghargai kalian. Ini kan saling menghargai kan. Lalu kalau mereka tolak nanti informasi kalian itu, jangan kirimkan ke grup. Karena mereka tidak butuh data itu, karena mereka sudah memberikan data yang mereka sampaikan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua nanti baru bertanya. Pertanyaan itu pun harus tetap dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Supaya pemahaman kristologi kita semakin tajam, semakin bagus. Begitu ya. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama, memberi masukan. Silakan angkat tangan dan sebutkan nama dan beri masukan. Silakan. Siapa yang mau memberi masukan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang memberi masukan, oke, silakan. Saya tadikan, saya ingin memberikan sedikit tambahan kepada kelompok bagian kristologi Paulus yang memainkan peran kemanusiaan Yesus. Tanita Pak. Tanita Pak. Tanita. Oke, silakan. Di salah satu jurnal yang saya baca juga, ini kristologi Paulus menyebutkan bahwa Yesus adalah rupa manusia. Di sini Paulus percaya bahwa Kristus adalah merupakan manusia. Untuk mengekspresikan gagasan Yesus Kristus sebagai manusia, di sini Paulus juga menggunakan istilah antropologi daripada diskusi tentang Kristus dalam keselamatan. Dalam Roma 5 ayat 12 dan 1 Korintus juga, ini adalah merujuk kepada Yesus Kristus sebagai manusia ataupun antropos. Dibandingkan dalam kontras untuk manusia pertama Adam, Paulus menulis syarat ini yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah orang kedua dari surga yang bertentangan dengan manusia pertama di bumi. Nah, demikian pula dalam 1 Timotius 2:5 Paulus menyebutkan Yesus seorang manusia ataupun antropos, perantara antara Allah dan manusia. Nah, di sini juga Paulus menggunakan istilah daging atau sak untuk menggunakan kemanusiaan Yesus. Istilah ini juga mengacu pada fisik atau tubuh. Di sini Paulus juga menuliskan tentang bagaimana Allah mengutus anak sendiri dalam rupa manusia yang berdosa. Dan selanjutnya juga Paulus menyatakan bahwa Kristus muncul dalam sejarah sebagai manusia, namun tidak dalam konteks manusia berdosa. Atau bisa juga kita lihat dalam Roma 8 ayat 3. Di sini juga Paulus menjelaskan tidak menggunakan frase dalam rupa, tetapi dalam rangka mengkomunikasikan bahwa Kristus hanya tampak daging dalam hal rupa mirip ataupun kemiripan. Lalu sebaliknya, keinginan Paulus menggunakan dalam rupa manusia ini yang berdosa bukan hanya dalam daging berdosa, tapi untuk mengingatkan bahwa Kristus tidak hanya datang dalam daging yang berdosa, tetapi sesuatu yang lain yang diberikan oleh Tuhan untuk mengambil daging yang berdosa itu. Sekian gambaran dari saya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada. Oke, tidak ada, hanya satu masukan. Silakan direspon kelompok. Dari Tabita tadi memberi masukan. Bagaimana? Setuju kelompok apa tidak dengan masukannya? Kami mencoba menanggapi dari masukan yang diberikan saudari Tabita dari jurnal yang sudah dipahami mengenai kristologi Paulus, ini mana Yesus sebagai manusia. Yang kedua, Yesus adalah orang yang kedua datang dari surga. Dan yang ketiga, Yesus datang ke dunia sebagai wujud manusia. Dari beberapa hal yang memang sudah kita pahami, ada beberapa yang sudah kami masukkan. Cuma seperti antropos dan datang sebagai wujud manusia sudah ada dalam
wujud kemanusiaan Yesus di bagian sajian kami. Tetapi Yesus orang yang kedua datang dari surga belum ada di sajian kami. Jadi mungkin bisa kami minta sedikit dari materinya seperti Yesus yang datang dari surga. Kalau seperti Yesus yang juga manusia, itu sama seperti tadi yang di sajian kami, di mana Yesus sendiri meminta untuk dibaptis. Nah, itu juga sebagai penanda bahwasanya Yesus itu ke dunia dengan wujudnya manusia. Mungkin begitu tanggapan dari kami. Terima kasih. Ini diterima itu ya. Usulan daripada Tabita tadi diterima kelompok. Sabar kan dulu. Kita masih membahas yang ini. Berarti kelompok menerima masukan dari Tabita ya? Sedikit Pak. Sedikit. Ada tadi juga yang bagian yang sudah akan masuk. Oke. Baik, yang diterima oleh kelompok nanti kirimkan informasinya, datanya ke grup supaya dipakai oleh kelompok satu. Oke, ada lagi yang memberi masukan? Silakan. Terima kasih kepada saudara-saudara dari kelompok satu. Masukan dari saya. Nama. Saya Yunus Kristianji. Saya ingin memberikan masukan kepada saudara-saudara dari kelompok satu. Dalam tema yang sudah saudara tulis, itu menjelaskan Yesus adalah Kristus menurut Paulus. Tetapi saya melihat di penjelasan bahwa itu menjelaskan bukan menurut Paulus, tetapi menurut Berlainnya dan juga menurut Despot. Jadi menurut saya pribadi, kalau memang itu kalau memang judulnya di situ atau judulnya menurut Paulus, alangkah lebih baik kalau misalnya saudara-saudara yang membuat pemikiran pendapat Paulus tentang Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya pribadi juga bahasa yang digunakan oleh saudari penulis ini agak sedikit susah untuk dipahami. Jadi sehingga membuat para pembaca sedikit kurang mengerti akan bahasa yang digunakan. Mungkin demikian yang boleh saya sampaikan terhadap saudara-saudari kelompok pertama. Terima kasih kami. Dari mana bukunya? Informasinya dari mana? Hah? Buku apa? Hah? Bagian B. Buku yang kau baca sumbernya dari mana? Oke, ada lagi yang lain yang memberi masukan? Pakai data ya, pakai data sumber. Kalau tidak pakai data tidak kita terima. Kita ini scholar ya, para ahli ya. Kalau bicara itu pakai data. Berarti nggak ada masukan ya dari dia ya. Itu namanya asbun. Asal bunyi. Saya tidak mau asal bunyi. Kalau ngomong itu pakai data. Kau baca buku, baru kau sampaikan ke kelompok. Kalau tidak, tak usah. Oke, tidak ada masukan ya. Hanya satu ya. Oke, sekarang bertanya. Tadi saya katakan, bertanya itu pun harus benar-benar ingin menolong kita, menolong saudara dan semua kita yang hadir di sini mengerti kristologi. Oke, silakan. Siapa yang bertanya? Enggak ada juga. Apakah dibaca buku ini, apa makalah ini 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu dibaca apa tidak? Pasti nggak ada yang mengerti atau apa ini. Yang bertanya pun nggak ada. Sekali lagi ada yang bertanya? Oke, silakan. Sebutkan nama.
bertanya, dalam bagian kristologi Paulus mengenai soteriologi, di mana saya memahami bahwa soteriologi ini merupakan konsep yang penting, dan juga di mana berasal dari kata soterios, yaitu keselamatan. Dan para penyaji menyebutkan bahwa soteriologi ini adalah ajaran tentang keselamatan, di mana dalam ajaran tentang keselamatan ini penyaji menyebutkan mengenai iman. Di sini dalam buku Donald Grey 2 ini, teologi PB 2 ini, dalam halaman 236, di sini saya membaca bahwa bagi Paulus iman itu bukan hanya sekadar untuk menerima karunia cuma-cuma dari Allah, melainkan mencakup suatu proses yang berkesinambungan. Paulus juga menyebutkan bahwa iman itu sifatnya bukan statis, tetapi dinamis. Nah, saya sedikit kurang mengerti. Menurut penyaji, pemahaman penyaji sendiri, bagaimana contoh dari sikap kita yang menunjukkan bahwa iman itu bukan statis, tapi dinamis. Begitu. Karena dalam informasi di sini dikatakan Paulus menyebutkan iman itu berkembang. Jadi menurut penyaji, bagaimana sikap hidup yang boleh kita lakukan agar iman kita itu sifatnya dinamis dan menuju perkembangan, begitu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, satu, silakan. Orang yang bertanya, silakan dijawab. Kelompok. Apakah jelas pertanyaannya atau tidak? Baik, terima kasih untuk saudara Dewi yang memberikan pertanyaan kepada kami. Memang benar, iman tidak hanya kita terima karunia secara cuma-cuma dari Allah, dan juga iman ini memberikan kesinambungan terhadap hubungan manusia dengan Allah. Nah, tadi pertanyaan saudari Evi yaitu contoh sikap hidup yang menunjukkan bahwasanya iman itu bukan statis, namun dinamis, adanya perkembangan. Nah, boleh kita lihat bahwa memang iman akan berkembang ketika kita semakin mengenal Allah. Karena iman diberikan kepada manusia, kepada semua manusia, tetapi apakah manusia memperkuat, menumbuhkan, atau mempraktekkan iman tersebut? Apakah manusia semakin mengenal Allah sehingga hubungan ini bisa menjadi dinamis? Namun iman ini akan statis jika manusia tidak mengembangkan iman itu sendiri, karena disebutkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian mungkin jawaban dari kami, bisa ditambahkan dengan yang lain. Kita harus ingat ini pembahasan kita tentang apa? Iman itu tentang apa? Kristologi atau tidak? Hah? Kelompok harus ingat tugas kalian itu menjelaskan Kristologi. Kristologi tadi apa? Supaya jangan lari dari apa kita. Apa Kristologi? Apa? Arti tentang? Kok enggak jelas? Kelompok itu apa arti Kristologi? Kalian sudah catat tadi Kristologi itu apa? Kristos itu apa artinya? Kristos? Logis, logos apa? Jadi Kristologi mempelajari tentang. Nah, kalau ditanya tentang iman, itu bertanya tentang apa? Kristologi apa tidak? Ya kalian harus katakan itu tidak berkaitan dengan Kristologi. Karena yang kami bahas ialah topik tentang Kristus. Ada dua hal tadi
yang dibicarakan dalam kristologi. Apa itu? Keilahian dan kemanusiaan Yesus. Lalu bagaimana Paulus memandang keilahian dan kemanusiaan Yesus? Itu yang harus dijelaskan. Itu yang ditanya oleh kita. Supaya kalian tahu apa itu kristologi gitu. Nanti tamat kalian sudah tahu kristologi. Tamat kelas ini hari ini kalian sudah harus tahu apa itu kristologi. Jadi pertanyaannya harus mengarah kepada kristologi. Jawaban kalian pun harus mengcounter pertanyaan yang tidak berkaitan dengan kristologi. Jangan jawab semua. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah paham semua kristologi yang hadir ini? Sudah mengerti semua kristologi? Kalau sudah diam kan berarti sudah ngerti kan? Sudah paham, jelas gitu. Supaya nanti kalian saya tanya juga, ngerti nggak kristologi? Sebelum saya bubarkan kelas ini, saya harus pastikan kalian ngerti kristologi. Bagaimana? Sudah mengerti kristologi semua? Apakah suara saya tidak kedengaran? Sudah mengerti kristologi semua? Loh, kalau belum kenapa tidak bertanya? Kayak begini, sudah bisa kalian ke Binjai, jalan ke Binjai. Belum Pak, dijelaskan jalan ke Binjai, nanti keluar kampus ini belok kiri, stop angkot nomor 65 atau murni, taksi murni atau bus ini. Turun nanti di putaran GBKP itu. Disitulah tempatnya. Ngerti? Ngerti? Atau ngerti tidak Pak? Apa yang tidak ngerti? Angkotnya warna apa Pak? Nah, dijelaskan lagi, warna kuning. Ada warna hijau, ada warna merah. Sampai ngerti. Lalu pergilah kalian ke Binjai, sudah ngerti jalannya. Nah sekarang ini kita bicara kristologi, sudah disajikan oleh kelompok. Sudah ada yang menambah, sudah ada yang bertanya. Lalu saya tanya kalian, ada ya sudah mengerti kristologi? Belum Pak. Tapi dikasih bertanya nggak mau bertanya. Jadi gimana caranya? Apa yang mau dijelaskan yang tidak kalian mengerti itu apa? Supaya dijawab kelompok. Apa yang tidak kalian mengerti tentang kristologi? Silakan. Ya, silakan dijawab. Kalian sudah menulis tadi itu apa itu arti Adam kedua. Silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara tadi bahwa Yesus sebagai Adam kedua ialah maksudnya semua manusia ada dalam Adam atau Kristus. Dosa masuk ke dunia melalui Adam dan kematian ikut dalam rentetannya. Dosa Adam membawa masuk kematian itu pada berkuasanya maut ke dalam dunia. Dan hal yang harus kita perhatikan adalah semua berkaitan semua berkat ini datangnya kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus sebagai Adam itu yang bahwa Yesus sebagai Adam itu yang maksudnya bahwa Yesus itu sebagai manusia membuat perantaraan dari Yesus, perantaraan dari Allah turun ke dunia sebagai untuk penggenapan karya Allah
dalam penebusan untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Mungkin bisa ditambahkan dari teman sekelompok saya. Silakan, ada yang menambah. Di kitab mana itu dikatakan Paulus tentang Adam kedua? Roma 5 ayat 15. Ya. Jelaskan kalian lah ini. Silakan baca, jelaskan sama dia. Dia kurang mengerti Adam kedua. Ayo, silakan. Baiklah, kami akan menambahi jawaban dari teman kami tentang pertanyaan kita, apa maksudnya ini sebagai Adam yang kedua. Terlebih dahulu kami dari kelompok akan membaca isi Roma 5 ayat 12 sampai 19 untuk kita semua dengan firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ialah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambar Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu maka seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang benar. Jadi yang kami pahami sebagai penyanyi tentang mengapa Kristus disebut sebagai Adam yang kedua, seperti awal jatuhnya manusia ke dalam dosa itu kan dipisahkan oleh Adam dan Hawa yang tidak taat. Mereka sebagai manusia pertama yang diberikan Allah karunia untuk memelihara Taman Eden. Tetapi melalui keberdosaan itu, Yesus juga hadir untuk menghapus dosa itu, yaitu seseorang yang taat kepada Allah untuk menebus kita. Jadi antara Adam dan juga hadirnya Kristus dalam kehidupan kita, yaitu sebagai permulaan dosa dan itu sebagai penghapus dosa-dosa kita, itu yang menjadi kaitannya kenapa disebut Kristus itu adalah Adam yang kedua. Demikian yang boleh kami dapatkan untuk menjawab pertanyaan saudara kami. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Nama, jelaskan nama. Nama saya Veronica Simanova. Saya mau bertanya kepada para penyaji, di mana topik kita pada hari ini mengenai kristologi Paulus. Tadi menyangkut dua topik, yaitu keilahian Yesus Kristus dan kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, dalam kristologi Paulus, para penyanyi menjelaskan bahwa kristologi Paulus menekankan sifat ilahi Yesus Kristus dan perannya sebagai penyelamat umat manusia. Namun di sini saya kurang mengerti, kurang memahami apa saja sih sebenarnya yang menjadi sifat-sifat Yesus Kristus, sifat-sifat keilahian dari Yesus Kristus sebagai juru selamat. Demikian pertanyaan saya, terima kasih.
Oke, silakan. Bisa dipahami pertanyaannya? Kebangkitannya dari kematian, karena memang hanya Yesus Kristuslah manusia yang pada saat itu menebus manusia sebagai juru selamat manusia dan bangkit juga dan memberikan kebangkitan bagi kehidupan manusia. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman kami. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang sampai pertanyaan dari logika, yang dimana sifat ilahi dari sifat dari kelahiran Yesus itu yang pertama adalah Yesus menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Itu dapat kita lihat dari Matius 25 ayat 46. Dalam beberapa ayat ini bahwa di sana ada satu hukuman yang mengerikan selama-lamanya bagi setiap orang yang menolak jalan Tuhan. Dan yang kedua, Yesus menyelamatkan manusia dari kuasa dosa itu. Jadi seorang menuntut untuk menjadi orang yang percaya. Maka Yesus menaruh Roh Kudus ke dalam hati orang Kristen. Dan dengan demikian mereka mendapat kemenangan atas surga karena kuasa Yesus ada dalam diri mereka. Demikian, terima kasih. Oke. Bagaimana? Udah bisa dijawab? Jawabannya udah bisa menolong? Tanyanya sudah? Oke, silakan. Siapa yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Di bagian Yesus adalah Kristus menurut Paulus. Di dalam kajian penyaji sangat panjang dijelaskan mengenai Yesus adalah Kristus menurut Paulus. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi inti menurut pemikiran Paulus Yesus adalah Kristus? Dan di dalam kajian juga dikatakan bahwa menurut Greyonan, bila dalam kristologinya umat Kristen bergabung dengan Yesus Kristus, bagaimana maksudnya dengan kristologinya umat Kristen itu berkumpul dengan Yesus Kristus? Dan tadi satu lagi, apa yang menjadi inti pemikiran Paulus tentang Yesus adalah Kristus? Oke, silakan. Kelompok menjawab. Yuk, silakan. Yuk. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Valentina, yaitu intisari dari bahwasanya pemikiran Paulus mengenai Yesus adalah Kristus. Nah, di sini dalam sajian ada dikatakan suatu pertanyaan, apakah Paulus juga meyakini Yesus adalah Kristus? Sama seperti dengan keyakinan orang-orang Kristen pada umumnya seperti saat ini. Nah, pada waktu itu Kristus yaitu diartikan sebagai raja orang Yahudi. Namun pemikiran Paulus bukan hanya raja orang Yahudi. Kristus itu telah
menjadi karya penyelamatan Allah yang harus ditempuh dengan menjalani penderitaan salib, namun dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi bukan hanya raja orang Yahudi, tetapi memberikan karya penyelamatan dari kematiannya. Begitu jawaban dari kami. Terima kasih. Ada lagi yang mau nambah? Tidak ada. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Benita Sawit. Yang menjadi pertanyaan saya kepada penyaji seperti yang sudah penyaji sebutkan tadi, bahwa kristologi Paulus itu menekankan sifat ilahi Yesus Kristus yang dirikannya sebagai penyelamat umat manusia. Salah satu contohnya tadi menyelamatkan manusia yaitu melalui kematiannya. Pertanyaan saya adalah penyaji, apakah hanya dengan kematian atau hanya dengan penyaliban saja cara yang bisa untuk menebus manusia? Jika memang Yesus Kristus itu disebut sebagai juru selamat, apakah tidak ada jalan lain lagi? Bagaimanakah pemahaman dari Paulus mengenai ini? Silakan. Ayo, silakan kelompok. Jelas pertanyaannya atau tidak? Pertanyaannya jelas, dipahami atau tidak? Silakan jawab. Baiklah, kami akan coba menjawab dari pertanyaan saudari Julian tentang apakah dengan kematian Yesus menjadi salah satu jalan untuk bersama manusia, apa masih ada jalan lain? Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan adanya jalan lain itu adalah pemikiran manusia. Jelas kita pahami dalam proses kehadirannya Yesus dalam dunia ini itu menebus dosa manusia melalui kematiannya. Karena orang Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke bumi sebagai manusia yang hidup tanpa dosa dan mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, dan dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Nah, jika ditanya apakah tidak ada jalan lain, kan sudah dibuatkannya kehadiran Yesus itu, mulai dari adanya perjanjian lama sampai ke perjanjian dan penggenapannya di perjanjian baru telah dibuatkan bahwa kehadiran Juru Selamat itu akan menanggung keberdosaan manusia walaupun dia tidak berdosa. Jadi melalui kematian Yesus Kristus itulah jalan satu-satunya. Tidak ada lagi jalan lain atau bisa kita bilang cerita yang lain tentang bagaimana supaya manusia itu diselamatkan. Karena menurut pemahaman kami, Yesus Kristus hadir sebagai manusia yang tidak berdosa itu hadir untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa melalui kematian dan penyalibannya di kayu salib dan juga kebangkitannya pada hari ketiga. Mungkin yang dapat kami jawab pertanyaan kalian. Terima kasih. Di mana Paulus menulis itu? Coba baca 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6.
Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara alam dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Berarti apa artinya itu? Harus sebagai perantara. Pertanyaannya tadi kan, apakah kematian satu-satunya jalan? Jawabannya apa? Ya. Ya itu alasannya ya, jawabannya ya. Dasarnya dari apa? Itu tadi 1 Timotius. Ya itu. Karena Yesus mati untuk menyelamatkan manusia. Itu kan kata Paulus. Jadi ada lagi jalan keselamatan? Enggak ada lagi. Jadi kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, apa kata Paulus? Sia-sialah iman kamu kan. Jadi jangan lagi cari jalan nanti keselamatan lain. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita akan simpulkan. Ada beberapa catatan yang akan dikerjakan oleh kelompok, karena ini masih kelompok 1. Nanti kelompok 2 dan seterusnya, supaya memperhatikan beberapa catatan ya, supaya jangan terulang-ulang dalam penulisan makalah selanjutnya. Ini melatih kalian untuk menulis skripsi. Kalau kalian sudah terlatih menulis paper dengan baik, maka nanti cara berpikir kalian untuk menyelesaikan skripsi sudah semakin terbangun. Setiap judul, entah itu kata pengantar, bab 1, 2, 3, kemudian daftar pustaka, selalu buat font 18. Buat font 18. Di kelompok di halaman depan itu font 26 dibuatnya. Terlalu besar. Itu tidak sesuai dengan standar. Font 18. Itu yang harus tetap diingat ya. Lalu setiap judul itu harus huruf besar, capital letter. Harus huruf besar. Times New Roman ya. Baru kemudian apalagi ini teknis. Kalau menulis itu, kapan digunakan huruf besar, huruf kecil, itu pun harus kalian pelajari. Kristologi, lihatlah pengertian kristologi. Kristologi itu banyak sekali K-nya huruf kecil. Itu harus diperhatikan. Baru setiap judul atau subjudul ya, subjudul, kalau dia kata sandang, sebagai, yang, bagi, untuk, kepada, itu tidak perlu huruf besar awal kalimat, awal katanya. Itu harus kecil. Seluruh, semua, itu tidak perlu huruf besar. Misalnya di sini Yesus sebagai manusia, S-nya itu nggak perlu huruf besar, karena itu kata sandang. Nah ini untuk beberapa catatan teknis. Baru nyak itu dalam menulis yang bagus, nyak itu harus begini, bukan nyak. Misalnya padanya, bukan seperti ini, tapi padanya. Kepemilikan itu harus pakai, misalnya buku atau apa-apa misalnya kepadanya, kalau dia Tuhan waktu buku, harus terpisah. Itu buku. Bagimu, nah misalnya kan bagimu.
Itu harus diingat terus sampai kalian nanti menulis skripsi. Baru setiap menulis dalam kurung, misalnya 2 Korintus titik spasi 1 ayat 9. Ini spasi, jangan 2 Korintus titik 1 9. Ini enggak boleh, harus pakai spasi. Baru kalau di sini jangan pakai angka Romawi, ini harus angka Arab. Ini sulit sekali kita tidak bisa memahami apa beda ini dengan beda ini. Berbeda. Kalau angka Romawi ini biasanya digunakan kalau untuk kitab-kitab Makabe, Yudit, untuk Deuterokanonikal, 2 Makabe misalnya, 2 Makabe. Nggak bisa digunakan dua. Jadi harus pakai angka Arab. Atau kalau dia pakai huruf Vulgata itu digunakan. Jadi hati-hati. Teknis-teknis seperti itu kalian harus paham. Makanya dibacalah buku-buku ejaan yang disempurnakan, edisi yang disempurnakan. Ini sekarang udah di keberapa itu? Ke-8 ya. Selalu ada pembaruan, penulisan-penulisan. Nah, kemudian mengutip dari jurnal. Itu kalian juga belum tamat. Nanti dipelajari bagaimana cara mengutip dari jurnal, cara mengutip dari rekaman akademik. Itu juga belum tamat, belum selesai. Kalau mengutip dari jurnal, dan rekaman akademik, kalau jurnal selalu mulai dengan nama penulis, baru judul artikel, tanda petik ini ya, judul artikel, tanda petik, koma, baru nama jurnal itu huruf mirip. Misalnya jurnal Dunamis, nomor 1 tahun ke-20 misalnya. Baru di sini halaman. Ini harus mirip. Karena ini yang buku, ini artikel, ini buku. Nah, kalau dia rekaman akademik, nama dosennya, lalu judul materi, judul petik. Misalnya Ramli, sejarah gereja Asia, gitu kan? Topik yang saya ajarkan sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, koma, baru ini rekaman akademik. Ini yang menjadi buku. Rekaman akademik apa? Sejarah gereja. Ini yang mirip. Baru koma. Kapan itu saya ajarkan di kelas? Kan kami merekam mata kuliah yang saya ajarkan kan. Mungkin kalian merekamnya hari Jumat, tanggal 29 April 2023. Jadi kalau kalian mau buat bukunya, jamnya silakan. Baru kalau ada papernya halaman berapa? 25 misalnya, kalau ada halamannya. Itu dari rekaman akademik. Di rekaman akademik itu banyak.
Setiap mata kuliah kan punya rekaman akademik kalau kalian mau rekam. Gitu ya. Ini jangan nanti kalian buat lagi rekaman akademik seperti itu. Itu di catatan kaki berapa itu ada rekaman akademik? Catatan kaki 3 kan? Rekaman akademik, catatan dosen. Sudah rekaman akademik, catatan dosen lagi. Beda itu catatan dosen, beda rekaman akademik. Ya, jadi harus jelas ya. Kemudian, nah ini halaman berapa nih? Saran. Coba baca dulu saran terakhirnya itu, kalimat pertama. Demikianlah, coba silakan. Silakan, kelompok membaca. Ya, nggak bisa. Saran itu, saran bagian terakhir, apa kalimatnya itu? Demikianlah makalah ini penyaji buat Titik. Demikianlah makalah ini penyaji buat. penyaji berarti satu orang yang membuat kan? Bukan kerja kelompok. Padahal ini makalah kelompok. Kalau katakan demikianlah penyaji berarti seorang yang mengerjakannya seorang. Tapi kalau disebut demikianlah kami membuat berarti banyak orang. Kalau penyaji berarti satu orang. Nah ini hati-hati kalian menggunakan kata demi kata, itu terjebak nanti kalian pada hal-hal yang tidak kalian ketahui. Oke, itu soal teknis. Yang berikut, kelompok ini sudah menggunakan daftar isi ya, yang daftar isi yang baik, sehingga kalau saya membacanya enak. Dari sini tinggal klik ini sudah saya lihat cepat gitu ya. Tidak lagi scroll ke atas bawah gini, capek men-scroll. Karena saya hanya lihat di sininya, kalau kalian nanti di sini, saya sudah bisa lihat di sini, di sebelah kiri ini. Saya hanya klik di sini, kali saya sudah bisa baca ke bawah, tanpa harus klik gitu. Dengan view baru nanti ada di sini, kalau kita buat di sini dari view, nanti akan ada navigation pane. Langsung kita lihat dia daftar isinya, sehingga enak membacanya. Nah sekarang substansi ini melatih kalian, saya katakan tadi, melatih kalian membuat tulisan-tulisan yang akan menolong kalian menyelesaikan tugas skripsi nanti ke depan. Nah pendahuluan di latar belakang, mengapa kalian membahas topik ini, itu kalian harus jelaskan. Alasan, kalau latar belakang, selalu latar belakang itu adalah alasan menulis makalah. Mengapa kalian menulis makalah tentang kristologi? Karena kami ditugaskan dalam mata kuliah teologi PB 2 membahas tentang kristologi. Lalu kristologi ini masih banyak menjadi perdebatan atau perbincangan para teolog. Karena itu kami hendak membahas kristologi menurut Paulus. Kalian batasi diri kalian di situ. Itu di pendahuluan kalian sebutkan alasan menulis. Baru di rumusan masalah ini kalian buat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan kristologi? Yang kedua, bagaimana pandangan Paulus mengenai kristologi? Lalu apa pandangan Paulus tentang Yesus? Nah, supaya kalian terlatih nanti dalam rangka menulis skripsi, harus kalian sinkronkan pembahasan dengan pertanyaan penelitian.
Jadi kalau kalian bertanya 3 di rumusan masalah, di bahasan pun harus 3 jawabannya. Jadi kalau misalnya rumusan masalah, pertanyaan tadi apa kristologi, kedua bagaimana ya? Bagaimana pandangan Paulus tentang kristologi, baru ketiga apa saja pandangan Paulus tentang Yesus. Ini 3 pertanyaan. Maka kalau dalam menjawab ini di pembahasan, ini kan bab 2. Maka yang pertama nanti di sini, jangan lagi kalian buat 2. Hari ini sudah bab 2, maka di sini harus 21. 21 itu apa? Definisi kristologi. Ini menjawab pertanyaan ini. Baru 22 bagaimana, ini kan 22 bagaimana pandangan Paulus tentang kristologi. Jawablah pandangan Paulus tentang kristologi. Uraikan kalianlah. Apakah kristologi menurut Paulus? 1 berarti 2.2.1. Apa itu? Tentang kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Baru 2.2.2 tentang keilahian Yesus. Nanti di sini bisa lagi. Kalau kemanusiaan bagaimana? Kalau keilahian bagaimana? Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Adam, ini disebut 2.2.1, 2.2.12. Jadi terurai dia penjelasan. Sehingga apa yang di sini kita jelaskan ini. Lalu yang ketiga, nanti di sini berarti 2.3. Apa saja pandangan Paulus tentang Yesus. Sehingga kita melihat ini, jawaban ini ada di sini. Nah kalau sekarang itu nggak tahu kita jawaban mana itu. Nggak jelas dia. Karena kalian tidak berpikir sistematis. Dalam menulis karya ilmiah yang dinilai ialah sistematika berpikir. Bukan soal apa yang kalian tulis, tapi sistematika berpikirnya bagus, nilainya bagus. Apalagi kalau isinya, kupasannya bagus, makin excellent. Tapi kalau penyataannya saja tidak bagus, kurang nilainya. Lalu lihat ini, pertanyaan kalian ini 2-3. Apa bedanya? Bagaimana pandangan Paulus tentang kristologi dengan apa saja pandangan Paulus tentang Yesus? Sama atau beda ini? Sama atau beda? Sama. Jadi mengapa membuat pertanyaan yang sama? Kristologi tadi apa? Membicarakan tentang. Lalu mengapa pertanyaannya apa saja pandangan Paulus tentang Yesus? Berarti sebenarnya pertanyaan kalian hanya 2. Ini tidak ada. Nah inilah rumusan masalah. Dibahas, dijawab di sini. Lalu apa itu kesimpulan? Ini bab 3. Kesimpulan bukanlah intisari dari sini. Bukan. Kristologi adalah bla 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 bla. Yesus adalah bla bla bla. Bukan itu. Kesimpulan ini adalah hasil pembahasan. Setelah kelompok membahas ini, apa itu kristologi, bagaimana pandangan Paulus tentang kristologi berdasarkan kitab Roma sampai Wahyu, lalu kelompok membahas bagaimana sebenarnya pandangan kristologi Paulus ini. Apakah pandangan kristologi Paulus ini diterima oleh kekristenan sebagai ajaran? Apakah ini menjadi doktrin gereja? Atau hanya tulisan Paulus saja di kitab Roma sampai Wahyu, tapi tidak diangkat gereja menjadi tulisan, menjadi apa namanya, ajaran gereja? Atau ajaran kristologi Paulus ini tidak relevan, tidak digunakan gereja? Itulah kesimpulan kalian nanti di sini. Bagaimana? Makanya nanti di sini setelah kalian bahas ini kita sudah ini,
Kalau bisa nanti sini ganti 23 ini menjadi sebuah refleksi teologis tentang kristologi Paulus. Lalu bagaimana kelompok melihat kristologi Paulus ini di gereja sekarang? Apakah gereja menggunakan tulisan-tulisan Paulus ini dalam memahami kristologi di gereja? Kalau iya, sebutkan bagaimana ajaran Paulus tentang kematian, tentang kebangkitan, tentang kenaikan, tentang apa lagi, banyak sekali ya, keselamatan. Digunakan gereja tidak tulisan-tulisan Paulus ini. Kalau digunakan, sebutkan bahwa kekristenan saat ini menggunakan pemikiran kristologi Paulus dalam ajaran-ajaran gereja. Ini pembahasan, refleksi. Lalu kesimpulannya di sini, hasilnya apa? Ternyata pemikiran kristologi Paulus banyak sekali digunakan oleh gereja hingga saat ini. Titik. Kesimpulan itu tidak usah panjang. Kesimpulan itu hasil dari pembahasan kalian. Nanti skripsi kalian pun begitu. Kalau skripsi lagi yang paling aneh di kampus kita ini adalah kesimpulan teoritis, kesimpulan praktis. Tidak tahu saya dari mana kata-kata itu. Kesimpulan itu adalah hasil dari diskusi kalian, pembahasan kalian. Nanti lihat dari refleksi kalian di sini. Nah, baru dari sinilah lahir saran. Kalau misalnya gereja sudah menggunakan kristologi Paulus, sarannya apa? Perlu mendalami tulisan-tulisan Paulus tentang kristologi supaya ajaran gereja semakin maju, bertumbuh, berkembang. Nah, begitu ya. Begitu cara menuliskan sebuah karya ilmiah. Kalau kalian sudah melatih diri seperti itu, yakinlah nanti skripsimu akan segera selesai dengan baik. Tidak berlama-lama. Sekarang kami ini nulis skripsi, sampai sekarang masih bab 2 pun belum ada masuk. Bab 2. Kalau saya waktu awal-awal sudah saya katakan nanti ini bab sekian sudah selesai, bulan 4 sudah harus masuk bab ini. Setuju. Nah, tapi nggak ada yang melaksanakan. Hanya di bibir. Karena apa? Nggak pernah terlatih membuat seperti ini. Karena kita hanya membuat paper di sini, pengantar, pembahasan, kesimpulan, tanpa mengerti tatanan makalah, tugas-tugas. Kalau sudah berkali-kali kalian seperti ini, sudah paham menulis sistematika penulisan karya ilmiah, gampang kok menulis skripsi. Makanya harus dilatih. Nanti puncaknya kan di seminar. Di seminar kalian sudah harus berdebat, debating. Di situ ada defense, terjadi pembelaan melalui apa? Daya nalar, daya kritis kita secara akademis. Kalau sudah lolos seminar, sebenarnya sudah lolos skripsi. Nah, ini karena pertama kali saya jelaskan, tapi ini tidak akan berulang-ulang saya jelaskan. Maunya nanti kalian memahaminya dengan baik, sehingga paper kedua, ketiga, keempat, sampai kelima nanti tidak lagi membahas substansi teknis. Saya lebih membahas pada substansi isi. Sekarang saya malas sebenarnya membimbing mahasiswa untuk skripsi. Mulai awal sampai akhir nanti yang dibicarakan ialah cara mengutip jurnal, cara mengutip buku, cara mengutip, ini enggak tamat-tamat sampai selesai penulisan skripsi, enggak tamat-tamat, diulang-ulang. Sudah saya buat huruf besar judul ya Pak. Bulan depannya dikirim lagi bab baru, judulnya sudah huruf kecil, ulangi lagi, tahu kau ini huruf besar, iya Pak. Bulan depannya keluar lagi huruf kecil, sakit ke bawah, ini marah sekali. Tidak hanya satu, S2 pun sama. Ngerti saya. Makanya saya sekarang apa? Kalau bimbingan agak apa? Agak dongkol. Karena nggak ada aura yang
yang enak. Nggak ada mahasiswa ini yang ketika kita melihat tulisannya langsung bagus, tata penataannya bagus. Ini cara menulisnya. Dua, ini sudah bab, ini kan bab 1. Bab 1, baru 1, baru di sini 1. Di sini lebih 1 sampai ke ujung ini ke atas. Sudah sini yang 1 dulu. Apalagi mau ditulis di sini? Kayak gini. Ini kosong, merompong. Saya pikir ini apa? Kerja apa ini? Ini hanya untuk menghabiskan kertas ini, supaya lembarnya banyak. Tapi nggak di sini, ini kosong. Karena dia satu tidak teratur. Aku melihat tulisan seperti ini, maunya kalau dia seperti ini langsung lemparkan aja. Karena nggak punya estetika gitu. Membacanya pun kita malas. Gitu. Karena kalau kita atur-atur pun capek. Lalu saya buat zoom, saya tunjukkan caranya. Ini ya, klik ini ya, kayak mengajar anak SD. Lalu sudah kita kirimannya apanya? Video kita. Ini kan saya rekam kan, kirim sama dia. Datang lagi. Kok nggak kekerjakan? Iya Pak, videonya gelap-gelap Pak. Videonya gelap-gelap. Saya putarlah lagi video rekaman saya. Gak adanya gelap-gelap. Apa yang gelap-gelap? Kan enggak emosi kita Bu itu. Naik terus darah tinggi. Kayak sekarang aku mulailah daripada stroke kita kan. Ya harus jaga pikiran. Kita mau panjang umur, tapi bertemu dengan mahasiswa seperti itu tiap hari, ya emosi terus, turun umur kita, kurang umur. Sekarang udah peduli amat lah, you yang kerja nggak mau terserah gitu ya. Nah makanya saya katakan di awal ini saya jelaskan. Kalau nanti salah-salah, saya tidak mau ngomong lagi tapi nilai kalian kurang, itu aja. Karena capek loh, mengulang-ulang hal yang sama itu capek sekali. Capek. Oke ya, sampai di sini pertemuan kita. Nanti saya kirim ke kelompok untuk diperbaiki. Nanti minggu depan buat apanya? Filenya. Nah ini juga harus jelas. Kalau misalnya nanti 3C, ini kan Kristologi Paulus, perbaikan. Ya. Ini sekarang ada lagi ini 3A, kelompok 2, Kristologi Paulus. Kenapa ini? Ini kelompok di sini ada kan? Kelompok 2 gitu, lihat filemu. Masih gitu. Kelompok 2, lihat aja filemu. Sesuai apa yang saya sampaikan atau enggak? Kalau enggak percaya cek aja. Kan malas kita membahas seperti itu. Kelompok 2, Kristologi Paulus. Padahal sudah kita buat kelompok 3C, garis bawah, Kristologi Paulus. Apa namanya? Kelompok 2 apa? Pembahasannya minggu depan. Ya itu dibuat di situ apa? 3C itu. Entah dari mana dia baca itu, nggak tahu saya. Membacanya pun langsung kita emosi gitu. Belum kita klik ke dalam udah emosi gitu lihat. Artinya kalian tidak baca silabus RPS. Yang kalian baca otak kalian gitu. Oke lah, semoga dia nanti diperbaikinya sebelum saya nilai dia. Oke ya, silakan tutup.
beristirahat hingga ke pagi hari ini kami dapat melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya setelah dari pembelajaran kami ini kami akan melanjutkan lagi aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang mengiringi langkah kami sampai ke tujuan kami masing-masing. Dan buat ya Tuhan, buat perkuliahan kami pagi hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati perkuliahan ini, agar perkuliahan ini menjadi faktor tolak ukur kami dalam menentukan masa depan kami nantinya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami juga membuat doa buat Bapak dosen kami, kiranya Tuhan yang tahu pergumulan beliau, Tuhan yang menjadi landasan beliau, dan Tuhan yang selalu memanjangkan umur beliau, supaya beliau dapat sabar lagi mengajari kami para anak didiknya Tuhan. Terlebih dari itu ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat pribadi kami masing-masing, kiranya Tuhan yang mengetahui pribadi lepas pribadi yang membawa pergumulan yang ke tempat ini, dan Tuhan yang menjadi landasan kami dan yang mengatur emosi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga meminta maaf atas segala kesalahan kami, perbuatan kami sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang mengampuni dan memaafkan, agar kelak kami dapat disebut layak sebagai anak-anak-Mu. Di dalam semua permintaan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya termasuk hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, satu orang tidak hadir ya. Saudara siapa ini? Juliet ya. Oke, selamat siang ya.